Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 37, Katakombe Santo Sebastianus. Mungkin dalam seluruh hidupnya, Franz belum pernah mengalami kesan yang begitu tiba-tiba. Transisi yang begitu cepat dari kegembiraan ke kesedihan seperti pada saat ini. Seolah Roma oleh hembusan angin setan malam tiba-tiba berubah menjadi kuburan raksasa. Sebagai kebetulan yang justru memperdalam kegelapan, bulan yang sedang surut baru akan terbit pukul 11. Sehingga jalan-jalan yang dilalui pemuda itu tenggelam dalam kegelapan paling pekat. Jaraknya tidak jauh, dan 10 menit kemudian keretanya, atau lebih tepatnya kereta sang Count, berhenti di depan Hotel de Londres. Makan malam sudah menunggu. Namun karena Albert telah memberitahu bahwa ia tidak akan segera kembali, Franz duduk makan sendirian. Signor Pastrini yang biasa melihat mereka makan bersama bertanya penyebab ketidakhadiran Albert. Namun Franz hanya menjawab bahwa Albert menerima undangan malam sebelumnya dan menerimanya. Padamnya Mogoletti yang tiba-tiba, kegelapan yang menggantikan cahaya, dan keheningan yang mengikuti keriuhan meninggalkan perasaan murung dalam hati Franz. Perasaan yang tidak lepas dari kecemasan. Karena itu ia makan dalam diam, meskipun tuan rumahnya yang penuh perhatian datang 2 atau 3 kali menanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu. Franz memutuskan menunggu Albert selama mungkin. Ia pun memesan kereta untuk pukul 11 sekaligus meminta Signor Pastrini segera memberitahu begitu Albert kembali ke hotel. Pukul 11 tiba, namun Albert belum juga datang. Franz pun berpakaian dan pergi, memberitahu tuan rumah bahwa ia akan menghabiskan malam di kediaman Duke of Bracciano. Rumah Duke of Bracciano adalah salah satu yang paling memesona di Roma. Sang Duchess, salah satu pewaris terakhir keluarga Colonna, menjamu tamunya dengan keanggunan luar biasa, sehingga pestanya terkenal di seluruh Eropa. Franz dan Albert membawa surat pengantar untuk keluarga itu. Dan pertanyaan pertama yang diajukan saat Franz tiba adalah tentang keberadaan teman seperjalanannya. Franz menjawab bahwa ia meninggalkan Albert tepat saat Mogoletti hendak dipadamkan dan kehilangan jejaknya di Via Macello. "Jadi ia belum kembali?" tanya sang Duke. "Aku menunggunya hingga jam ini," jawab Franz. "Apakah kau tahu kemana ia pergi?" "Tidak persis, tapi kurasa itu semacam janji pertemuan." "Diavolo," kata sang Duke. "Ini hari yang buruk, atau lebih tepatnya malam yang buruk untuk pulang larut. Bukankah begitu, Comtesse?" Kata-kata ini ditujukan kepada Comtesse G, yang baru saja tiba dan bersandar pada lengan Signor Torlonia, saudara sang Duke. "Menurutku, sebaliknya, ini malam yang memesona," jawab sang Comtesse. "Dan satu-satunya keluhan tamu di sini hanyalah betapa cepatnya malam ini berlalu." "Aku tidak berbicara," kata sang Duke sambil tersenyum, "tentang orang-orang yang ada di sini. Para pria hanya berisiko jatuh cinta padamu, dan para wanita hanya berisiko sakit hati atau iri melihatmu begitu cantik. Maksudku orang-orang yang berada di jalan-jalan Roma malam ini." "Ah," tanya sang Comtesse, "siapa yang berada di jalan-jalan Roma pada jam ini, kecuali untuk pergi ke pesta dansa?" "Teman kita, Albert de Morcerf, Comtesse," kata Franz. "Yang kutinggalkan sedang mengejar wanita misteriusnya sekitar pukul 7 malam ini. Dan sejak itu aku tidak melihatnya lagi." "Dan kau tidak tahu di mana ia berada?" "Sama sekali tidak." "Apakah ia bersenjata?" "Ia sedang berpakaian topeng." "Kau seharusnya tidak membiarkannya pergi," kata sang Duke kepada Franz. "Kau yang lebih mengenal Roma daripada dia." "Sama saja kau mencoba menghentikan kuda nomor 3 yang menang balapan hari ini," jawab Franz. "Lagi pula, apa yang bisa terjadi padanya?" "Siapa yang tahu?
Malam ini gelap, dan Tiberias sangat dekat dengan Via Macello. Franz merasa merinding mengalir di urat nadinya saat menyadari bahwa perasaan sang Duke dan sang Komtes sangat sejalan dengan kegelisahannya sendiri. Aku sudah memberitahu pihak hotel bahwa aku berniat menghabiskan malam di sini, Duke, kata Franz, dan meminta mereka memberitahu begitu Albert kembali. Ah, jawab sang Duke. Kurasa ini salah satu pelayanku yang sedang mencarimu. Sang Duke tidak salah. Begitu melihat Franz, pelayan itu langsung menghampirinya. Yang mulia, katanya, pemilik hotel di Londres mengutus saya dan memberitahu bahwa seorang pria sedang menunggu Anda dengan surat dari Vicomte de Morcerf. Surat dari Vicomte? Seru Franz. Ya, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Mengapa ia tidak membawanya ke sini? Kurir itu tidak mengatakan. Di mana kurir itu sekarang? Ia langsung pergi begitu melihatku masuk ke ruang dansa untuk mencarimu. Oh, kata sang Komtes kepada Franz. Pergilah secepatnya, kasihan pemuda itu. Mungkin telah terjadi kecelakaan padanya. Aku akan bergegas, jawab Franz. Apakah kita akan bertemu lagi untuk memberi kami kabar? Tanya sang Komtes. Ya, jika ini bukan urusan serius. Jika tidak, aku sendiri tidak tahu apa yang akan kulakukan. Berhati-hatilah dalam segala hal, kata sang Komtes. Oh, yakinlah akan hal itu. Franz mengambil topinya dan bergegas pergi. Ia telah menyuruh keretanya pulang dengan perintah menjemputnya pukul 2. Untungnya Palazzo Bracciano yang berada di satu sisi Corso dan sisi lain di alun-alun para rasul suci hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari Hotel de Londres. Saat mendekati hotel, Franz melihat seorang pria di tengah jalan. Ia yakin itulah kurir dari Albert. Pria itu menyelubungi diri dalam jubah besar. Ia menghampirinya, namun sangat mengejutkan justru orang asing itu yang lebih dulu menyapanya. Apa yang mulia inginkan dariku? Tanya pria itu sambil mundur selangkah atau dua seolah bersiaga. Bukankah kau orang yang membawa surat untukku dari Vicomte de Morcerf? Tanya Franz. Apakah yang mulia menginap di Hotel Pastrini? Iya. Apakah yang mulia teman seperjalanan sang Vicomte? Benar. Nama yang mulia? Baron Franz d'Epinay. Kalau begitu, surat ini memang ditujukan untuk yang mulia. Apakah ada balasan? Tanya Franz sambil mengambil surat itu. Ya, teman Anda setidaknya berharap demikian. Naiklah ke kamarku dan aku akan memberikannya. Aku lebih suka menunggu di sini, kata kurir itu sambil tersenyum. Mengapa? Yang mulia akan tahu setelah membaca suratnya. Apakah aku akan menemukanmu di sini nanti? Tentu saja. Franz masuk ke hotel. Di tangga ia bertemu Signor Pastrini. Nah, tanya tuan rumah. Nah apa? Jawab Franz. Apakah kau sudah bertemu pria yang ingin berbicara atas nama temanmu? Tanya Signor Pastrini. Ya, aku sudah bertemu dengannya, jawab Franz. Dan ia telah menyerahkan surat ini padaku. Nyalakan lilin di kamarku jika kau mau. Pemilik penginapan memberi perintah pada pelayan untuk mendahului Franz dengan membawa cahaya. Pemuda itu melihat Signor Pastrini tampak sangat cemas, yang justru membuatnya semakin ingin segera membaca surat Albert. Ia pun langsung mendekati lilin dan membukanya. Surat itu ditulis dan ditandatangani oleh Albert. Franz membacanya 2 kali sebelum memahami isinya. Beginilah bunyinya. Sahabatku yang baik, begitu kau menerima surat ini, ambillah surat kredit dari buku catatanku, yang akan kau temukan di laci persegi sekretariku. Tambahkan surat kreditmu sendiri jika jumlahnya belum cukup. Pergilah segera ke Torlonia, tarik 4.000 piastre dan berikan kepada pembawa surat ini. Uang ini sangat kubutuhkan tanpa penundaan.
Aku tidak berkata lebih banyak lagi, karena aku percaya padamu sebagaimana kau bisa percaya padaku. Sahabatmu, Albert de Morcerf. PS. Kini aku percaya pada bandit Italia. Di bawah baris-baris itu dalam tulisan asing tertulis dalam bahasa Italia. Jika pukul 6 pagi 4.000 piastre belum ada di tanganku, pukul 7 Comte Alberto akan berhenti hidup. Luigi Vampa. Tanda tangan kedua ini menjelaskan segalanya bagi Franz, yang kini memahami mengapa kurir itu enggan naik ke kamarnya. Cara itu lebih aman baginya. Albert ternyata telah jatuh ke tangan kepala bandit terkenal yang keberadaannya selama ini ia tolak untuk percaya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ia bergegas membuka sekretariat, menemukan buku catatan di laci dan di dalamnya surat kredit itu. Total ada 6.000 piastre. Namun dari jumlah itu Albert telah membelanjakan 3.000. Adapun Franz, ia tidak memiliki surat kredit karena tinggal di Firenze dan hanya datang ke Roma untuk 7 atau 8 hari. Ia membawa 100 louis dan kini hanya tersisa 50. Jadi mereka kekurangan 7 atau 800 piastre untuk mencukupi jumlah yang diminta Albert. Benar, ia bisa mengandalkan keramahan Signor Torlonia. Ia pun bersiap kembali ke Palazzo Bracciano tanpa menunda, ketika tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia teringat Count of Monte Cristo. Franz hendak membunyikan bel untuk memanggil Signor Pastrini saat tuan rumah yang baik itu sendiri muncul. "Tuan yang baik hati," katanya tergesa-gesa. "Apakah kau tahu apakah sang Count ada di dalam?" "Ya, yang mulia, ia baru saja kembali." "Apakah ia sudah tidur?" "Kurasa tidak." "Kalau begitu, tolong bunyikan bel di pintunya, dan mohon ia berkenan menerima audiensiku." Signor Pastrini melakukan permintaannya, dan 5 menit kemudian ia kembali sambil berkata, "Sang Count menunggu yang mulia." Franz berjalan menyusuri koridor, dan seorang pelayan mengantarnya ke hadapan sang Count. Ia berada di ruangan kecil yang belum pernah dilihat Franz, dikelilingi divan-divan. Sang Count mendekatinya. "Nah, angin baik apa yang membawamu ke sini pada jam seperti ini?" katanya. "Apakah kau datang untuk makan malam denganku? Itu akan sangat baik sekali darimu." "Tidak, aku datang untuk membicarakan hal yang sangat serius." "Hal serius," kata sang Count sambil memandang Franz dengan kesungguhan yang biasa. "Apa itu?" "Apakah kita sendirian?" "Ya," jawab sang Count sambil pergi ke pintu lalu kembali. Franz memberikan surat Albert kepada sang Count. "Bacalah ini," katanya. Sang Count pun membacanya. Nah, katanya. "Apakah kau melihat postscriptnya?" "Aku melihatnya, sungguh. Jika pukul 6 pagi 4.000 piastre belum berada di tanganku, pukul 7 Comte Alberto akan berhenti hidup. Luigi Vampa." "Apa pendapatmu tentang ini?" tanya Franz. "Apakah kau memiliki uang yang dimintanya?" "Ya, kecuali 800 piastre." Sang Count pergi ke sekretarinya, membukanya lalu menarik laci yang penuh emas dan berkata kepada Franz, "Aku harap kau tidak tersinggung jika hanya memintanya padaku. Justru sebaliknya, aku datang padamu pertama kali dan segera," jawab Franz. "Dan aku berterima kasih. Ambillah sebanyak yang kau mau," katanya sambil memberi isyarat agar Franz mengambil sesukanya. "Apakah benar-benar perlu mengirim uang ini kepada Luigi Vampa?" tanya pemuda itu sambil membalas tatapan sang Count. "Putuskan sendiri," jawabnya. "Postscriptnya sangat jelas. Menurutku, jika kau mau sedikit berpikir, kau bisa menemukan cara menyederhanakan negosiasi ini," kata Franz. "Bagaimana maksudmu?" tanya sang Count terkejut.
Jika kita pergi bersama menemui Luigi Vampa, aku yakin ia tidak akan menolak memberikan kebebasan Albert kepadamu. Apa pengaruhku atas seorang bandit? Bukankah kau baru saja memberinya jasa yang tak terlupakan? Apa itu? Bukankah kau menyelamatkan nyawa Peppino? Nah, kata sang Count. Siapa yang memberitahumu itu? Tidak penting, aku tahu. Sang Count mengerutkan kening dan diam sejenak. Jika aku pergi menemui Vampa, apakah kau akan menemaniku? Jika kehadiranku tidak mengganggumu. Baiklah, ini malam yang indah dan berjalan di luar Roma akan menyegarkan kita berdua. Haruskah aku membawa senjata? Untuk apa? Uang? Tidak perlu. Di mana orang yang membawa surat itu? Di jalan. Ia menunggu jawaban? Ya. Aku harus tahu kemana kita pergi. Aku akan memanggilnya ke sini. Tidak perlu, ia tidak akan naik. Ke kamarmu mungkin, tapi ia tidak akan keberatan masuk ke kamarku. Sang Count pergi ke jendela yang menghadap jalan, lalu bersiul dengan cara tertentu. Pria berjubah itu meninggalkan dinding dan maju ke tengah jalan. Salit, kata sang Count dengan nada yang sama seperti memberi perintah pada pelayannya. Kurir itu menurut tanpa ragu sedikit pun, bahkan dengan semangat. Dan dalam sekejap naik ke tangga, masuk ke hotel, dan 5 detik kemudian ia sudah di depan pintu ruangan. Ah, kau ini Peppino, kata sang Count. Tapi Peppino, alih-alih menjawab, justru berlutut, meraih tangan sang Count dan menciumnya berulang kali. Ah, kata sang Count, jadi kau belum melupakan bahwa aku menyelamatkan nyawamu. Itu aneh, karena itu sudah seminggu lalu. Tidak, Yang Mulia, dan aku tidak akan pernah melupakannya, jawab Peppino dengan nada penuh syukur. Tidak pernah, itu waktu yang lama. Tapi cukup baik kau percaya demikian. Bangunlah dan jawab. Peppino memandang cemas ke arah Franz. Oh, kau boleh berbicara di depan Yang Mulia ini, katanya. Ia salah satu sahabatku. Apakah kau mengizinkanku memberimu gelar ini? Lanjut sang Count dalam bahasa Perancis. Ini perlu untuk menumbuhkan kepercayaan orang ini. Kau boleh berbicara di depanku, kata Franz. Aku sahabat sang Count. Baik, jawab Peppino. Aku siap menjawab semua pertanyaan Yang Mulia. Bagaimana Viscount Albert jatuh ke tangan Luigi? Yang Mulia, kereta orang Perancis itu beberapa kali melewati kereta yang ditumpangi Teresa. Gadis simpanan sang kepala? Ya, orang Perancis itu melemparkan karangan bunga. Teresa membalasnya. Semua ini dengan izin sang kepala yang berada di dalam kereta itu. Apa? Seru Franz. Apakah Luigi Vampa berada di dalam kereta bersama para petani Roma itu? Dialah yang mengemudi, menyamar sebagai kusir, jawab Peppino. Nah, kata sang Count. Nah, orang Prancis itu melepas topengnya. Teresa dengan izin sang kepala melakukan hal yang sama. Orang Prancis itu meminta janji temu. Teresa memberikannya. Hanya saja, bukan Teresa yang menunggu di tangga gereja San Giacomo, melainkan Beppo. Apa? Seru Franz. Gadis petani yang merebut Mocoletonya adalah anak laki-laki berusia 15 tahun, jawab Peppino. Tapi bukan aib bagi temanmu tertipu. Beppo sudah menipu banyak orang lain. Dan Beppo membawanya keluar tembok kota? Tanya sang Count. Persis begitu. Sebuah kereta menunggu di ujung Via Macello. Beppo naik, mengundang orang Prancis itu mengikutinya. Dan ia tidak menunggu undangan kedua kali. Ia dengan gagah menawarkan kursi sebelah kanan kepada Beppo, lalu duduk di sampingnya. Beppo mengatakan ia akan membawanya ke villa 1 lig dari Roma.
Orang Prancis itu meyakinkannya bahwa ia akan mengikutinya ke ujung dunia. Kusir itu melewati Via di Ripetta dan Porta San Paolo. Dan saat mereka berada 200 yard di luar kota, karena orang Prancis itu mulai terlalu lancang, Beppo menodongkan sepasang pistol ke kepalanya. Kusirnya berhenti dan melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, 4 anggota gerombolan yang bersembunyi di tepi Almo mengelilingi kereta itu. Orang Prancis itu sempat melawan dan hampir mencekik Beppo. Tapi ia tidak bisa melawan 5 orang bersenjata dan terpaksa menyerah. Mereka memaksanya turun, berjalan menyusuri tepi sungai lalu membawanya ke Teresa dan Luigi yang menunggunya di katakombe Santo Sebastianus. Nah, kata sang Count sambil berpaling ke Franz. Menurutku ini kisah yang sangat masuk akal. Apa pendapatmu? Yah, menurutku ini sangat menghibur, jawab Franz. Jika saja terjadi pada orang lain, bukan pada Albert yang malang. Dan sejujurnya, jika kau tidak menemukanku di sini, kata sang Count, ini mungkin menjadi petualangan gagah berani yang mahal bagi temanmu. Tapi sekarang, yakinlah, satu-satunya akibat serius hanyalah rasa takutnya. Lalu apakah kita akan pergi menemukannya? Tanya Franz. Oh, tentu saja Tuan. Ia berada di tempat yang sangat indah. Apakah kau tahu katakombe Santo Sebastianus? Aku belum pernah masuk, tapi aku sering berniat mengunjunginya. Nah, inilah kesempatan yang sempurna dan sulit menemukan yang lebih baik. Apakah kau punya kereta? Tidak. Itu tidak masalah. Aku selalu punya kereta yang siap siang dan malam. Selalu siap? Ya, aku makhluk yang sangat berubah-ubah. Dan aku harus memberitahumu bahwa kadang-kadang saat bangun tidur, setelah makan malam atau di tengah malam, aku memutuskan pergi ke suatu tempat dan aku langsung berangkat. Sang Count membunyikan bel dan seorang pelayan muncul. Perintahkan kereta keluar, katanya, dan lepaskan pistol yang ada di sarung pelana. Kau tidak perlu membangunkan kusir, Ali yang akan mengemudi. Dalam waktu singkat terdengar suara roda, dan kereta berhenti di depan pintu. Sang Count mengeluarkan jam tangannya. 11:30, katanya. Kita bisa berangkat pukul 5 dan masih sempat, tapi penundaan ini mungkin membuat temanmu melewati malam yang gelisah. Jadi lebih baik kita segera pergi membebaskannya dari tangan orang-orang ini. Apakah kau masih bersikeras menemaniku? Lebih bertekad dari sebelumnya. Baiklah, ayo pergi. Franz dan sang Count turun ke bawah, diikuti Peppino. Di depan pintu, mereka menemukan kereta itu. Ali duduk di bangku kusir. Franz mengenalinya sebagai budak bisu dari gua Monte Cristo. Franz dan sang Count naik kereta. Peppino duduk di samping Ali, dan mereka melaju cepat. Ali telah menerima instruksi, dan melalui Corso, menyeberangi Campo Facchino, melewati Strada San Gregorio, lalu tiba di gerbang Santo Sebastianus. Penjaga gerbang sempat membuat kesulitan, tapi Count of Monte Cristo mengeluarkan izin dari gubernur Roma yang membolehkannya keluar masuk kota kapan saja. Palang pun diangkat. Penjaga menerima 1 louis sebagai imbalan dan mereka melanjutkan perjalanan. Jalan yang kini mereka lalui adalah jalan Appia kuno yang dipenuhi makam. Sesekali oleh cahaya bulan yang mulai terbit, Franz membayangkan melihat sesuatu seperti penjaga muncul di antara reruntuhan, lalu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan atas isyarat dari Peppino. Sesaat sebelum tiba di pemandian Caracalla, kereta berhenti. Peppino membuka pintu dan sang Count serta Franz turun. Dalam 10 menit, kata sang Count kepada sahabatnya, kita akan tiba di sana. Lalu ia memanggil Peppino ke samping, memberi perintah pelan, dan Peppino pergi membawa obor yang mereka bawa dalam kereta. 5 menit berlalu.
Selama itu, Franz melihat sang gembala berjalan menyusuri jalan sempit yang melintasi permukaan Campagna yang tidak rata dan berbatu. Akhirnya ia menghilang di antara rerumputan merah tinggi yang tampak seperti surai singa raksasa. Nah, kata sang Count, mari kita ikuti dia. Franz dan sang Count pun maju menyusuri jalan yang sama. Yang 100 langkah kemudian membawa mereka menuruni lereng ke dasar lembah kecil. Mereka lalu melihat dua orang berbicara dalam kegelapan. Haruskah kita lanjut? Tanya Franz kepada sang Count. Atau berhenti dulu? Lanjut saja. Peppino pasti sudah memberitahu penjaga tentang kedatangan kita. Salah satu dari dua orang itu adalah Peppino, dan yang lainnya adalah bandit penjaga. Franz dan sang Count maju, dan bandit itu memberi hormat. Yang mulia, kata Peppino kepada sang Count, jika kau mengikutiku, pintu masuk katakombe sudah dekat. Pimpinlah, jawab sang Count. Mereka tiba di celah di balik semak-semak dan di antara tumpukan batu. Tempat seseorang nyaris tidak bisa lewat. Peppino menyelinap masuk lebih dulu. Setelah beberapa langkah, lorong itu melebar. Peppino menyalakan obornya dan menoleh untuk melihat apakah mereka mengikutinya. Sang Count tiba di ruang terbuka lebih dulu, dan Franz mengikutinya dalam jarak dekat. Lorong itu menurun perlahan, semakin melebar saat mereka maju. Namun Franz dan sang Count tetap harus membungkuk dan nyaris tidak bisa berjalan berdampingan. Mereka berjalan 150 langkah seperti ini, lalu dihentikan oleh suara. Siapa di sana? Pada saat yang sama, mereka melihat pantulan cahaya obor di laras karabin. Teman, jawab Peppino, lalu maju sendirian mendekati penjaga. Ia berbisik beberapa kata. Dan penjaga itu, seperti yang pertama, memberi hormat kepada para tamu malam itu, memberi isyarat agar mereka lanjut. Di belakang penjaga itu terdapat tangga dengan 20 anak tangga. Franz dan sang Count menuruni tangga itu dan menemukan diri mereka di ruang pemakaman. 5 lorong memencar seperti sinar bintang dan dinding-dindingnya dipahat menjadi relung-relung yang disusun seperti peti mati, menunjukkan bahwa mereka telah tiba di katakombe. Di salah satu lorong yang panjangnya tak terlihat sinar cahaya. Sang Count meletakkan tangan di bahu Franz. Apakah kau ingin melihat perkemahan bandit yang sedang beristirahat? Tanyanya. Sangat ingin, jawab Franz. Kalau begitu, ikutlah aku. Peppino, padamkan obornya. Peppino menurut, dan Franz serta sang Count berada dalam kegelapan total, kecuali cahaya kemerahan 50 langkah di depan mereka, yang kini lebih jelas terlihat sejak obor Peppino dipadamkan, menyala di sepanjang dinding. Mereka maju dalam diam. Sang Count membimbing Franz seolah memiliki kemampuan luar biasa melihat dalam gelap. Franz sendiri mulai melihat jalan lebih jelas seiring ia mendekati cahaya itu, yang menjadi semacam petunjuk jalan. 3 lengkung batu berdiri di depan mereka, dan lengkung tengah digunakan sebagai pintu. Lengkung-lengkung ini membuka ke lorong tempat sang Count dan Franz berada di satu sisi, dan ke ruang persegi besar di sisi lain. Ruang yang seluruh dindingnya dipenuhi relung seperti yang telah disebutkan. Di tengah ruangan itu terdapat 4 batu yang dulu digunakan sebagai altar, terbukti dari salib yang masih menghiasinya. Sebuah lampu diletakkan di dasar pilar, menerangi dengan nyala pucat dan bergetar sebuah pemandangan aneh yang disaksikan 2 pengunjung yang bersembunyi dalam bayangan. Seorang pria duduk dengan siku bersandar di pilar, membaca buku dengan punggung membelakangi lengkung batu. Tempat para pendatang baru mengamatinya. Inilah kepala gerombolan, Luigi Vampa. Di sekelilingnya, dalam kelompok-kelompok sesuai selera mereka, berbaring dalam jubah atau bersandar di bangku batu yang mengelilingi ruang kolumbarium,
terlihat lebih dari 20 bandit, masing-masing dengan karabin dalam jangkauan tangan. Di ujung lain, diam, nyaris tak terlihat, seperti bayangan, seorang penjaga berjalan mondar-mandir di depan gua, yang hanya bisa dibedakan karena di tempat itu kegelapan tampak lebih pekat daripada di tempat lain. Saat sang Count merasa Franz telah cukup lama mengamati pemandangan indah ini, ia mengangkat jari ke bibirnya sebagai isyarat untuk diam, lalu menaiki 3 anak tangga yang menuju lorong kolumbarium, masuk ke ruangan lewat lengkung tengah dan mendekati Vampa, yang begitu asyik membaca sehingga tidak mendengar langkah kakinya. "Siapa di sana?" seru penjaga yang sedang melamun dan melihat bayangan mendekati pemimpinnya dalam cahaya lampu. Mendengar pertanyaan ini, Vampa segera berdiri, sekaligus menarik pistol dari ikat pinggangnya. Dalam sekejap, semua bandit berdiri dan 20 karabin diarahkan kepada sang Count. "Nah," katanya dengan suara tenang sempurna, tanpa otot wajahnya bergerak sedikit pun. "Nah, sahabatku Vampa, rupanya kau menyambut teman dengan upacara yang sangat meriah. Turunkan senjata," seru sang kepala dengan isyarat tangan yang tegas. Sementara tangan satunya melepas topinya dengan hormat, lalu berpaling ke sosok aneh yang menyebabkan adegan ini. Ia berkata, "Maafkan aku, Yang Mulia, tapi aku sama sekali tidak menyangka akan mendapat kehormatan kunjungan ini, sehingga aku benar-benar tidak mengenalmu. Rupanya ingatanmu sama pendeknya dalam segala hal, Vampa," kata sang Count. "Dan kau tidak hanya lupa wajah orang, tapi juga janji yang kau buat dengannya." "Janji apa yang kulupa, Yang Mulia?" tanya si bandit dengan sikap orang yang setelah berbuat kesalahan ingin segera memperbaikinya. "Bukankah disepakati," tanya sang Count, "bahwa bukan hanya diriku, tapi juga teman-temanku harus dihormati olehmu?" "Bagaimana aku melanggar perjanjian itu, Yang Mulia?" "Malam ini kau menculik dan membawa ke sini Vicomte Albert de Morcerf. Nah," lanjut sang Count dengan nada yang membuat Franz bergidik, "pemuda ini adalah salah satu sahabatku. Pemuda ini menginap di hotel yang sama denganku. Pemuda ini bolak-balik Korso selama 8 jam dengan kereta pribadiku. Namun, aku ulangi, kau menculik dan membawanya ke sini. Dan," tambah sang Count sambil mengeluarkan surat dari sakunya, "kau meminta tebusan darinya seolah ia orang asing. Mengapa kau tidak memberitahu aku semua ini?" "Kau?" tanya sang kepala bandit sambil berpaling ke anak buahnya, yang semuanya mundur di bawah tatapannya. "Mengapa kalian membuatku ingkar janji pada seorang pria seperti Count, yang nyawa kita semua berada di tangannya? Demi langit, jika kuduga salah satu dari kalian tahu bahwa pemuda ini sahabat yang mulia, aku akan menembak otaknya sendiri." "Nah," kata sang Count sambil berpaling ke Franz, "bukankah sudah kukatakan ada kesalahan dalam hal ini?" "Apakah kau tidak sendirian?" tanya Vampa dengan cemas. "Aku bersama orang yang dituju surat ini, dan kepadanya aku ingin membuktikan bahwa Luigi Vampa adalah pria yang menepati janji." "Ayo, Yang Mulia," tambah sang Count sambil berpaling ke Franz. "Ini Luigi Vampa, yang dia sendiri akan menyatakan penyesalannya yang mendalam atas kesalahan yang telah ia lakukan." Franz mendekat. Sang kepala bandit maju beberapa langkah menyambutnya. "Selamat datang di antara kami, Yang Mulia," katanya. "Kau mendengar apa yang baru saja dikatakan Count dan juga jawabanku. Izinkan aku menambahkan bahwa aku tidak ingin hal ini terjadi, bahkan demi 4.000 piastre yang kuminta sebagai tebusan temanmu." "Tapi," kata Franz sambil memandang sekeliling dengan cemas, "di mana Viscount itu? Aku tidak melihatnya." "Semoga tidak terjadi apa-apa padanya," kata sang Count dengan cemberut. "Tahanannya di sana,
jawab Vampa sambil menunjuk ruang cekung di depan di mana bandit itu berjaga. Dan aku sendiri yang akan memberitahunya bahwa dia akan bebas. Sang kepala bandit itu pergi ke tempat yang ia tunjuk sebagai penjara Albert, dan Franz serta sang Count mengikutinya. Apa yang dilakukan tahanan itu? Tanya Vampa kepada penjaga. Mavoy, Kapten, jawab penjaga. Aku tidak tahu. Selama sejam terakhir aku tidak mendengar suara darinya. Masuklah, Yang Mulia, kata Vampa. Sang Count dan Franz menaiki 7 atau 8 anak tangga mengikuti sang kepala bandit, yang menarik palang dan membuka pintu. Lalu oleh cahaya lampu mirip yang menerangi kolumbarium, Albert terlihat terbungkus jubah yang dipinjamkan salah satu bandit, berbaring di sudut dalam tidur lelap. Ayo, kata sang Count sambil tersenyum dengan senyum khasnya. Tidak buruk untuk pria yang akan ditembak pukul 7 besok pagi. Vampa memandang Albert dengan kagum. Ia tidak kebal terhadap bukti keberanian seperti ini. Kau benar, Yang Mulia, katanya. Ini pasti salah satu sahabatmu. Lalu ia mendekati Albert, menyentuh bahunya dan berkata, Bolehkah Yang Mulia bangun? Albert mengulurkan tangannya, menggosok kelopak matanya, lalu membuka mata. Oh, katanya, apakah kau ini kapten? Seharusnya kau membiarkanku tidur. Aku bermimpi yang sangat indah. Aku sedang menari galop di pesta Torlonia dengan Komtes G. Lalu ia mengeluarkan jam tangannya untuk melihat waktu. Baru 1:30, katanya. Mengapa kau membangunkanku pada jam begini? Untuk memberitahu bahwa kau bebas, Yang Mulia. Sahabatku yang baik, jawab Albert dengan tenang sempurna. Ingat, untuk masa depan, Maxim Napoleon, jangan pernah membangunkanku kecuali untuk kabar buruk. Jika kau membiarkanku tidur, aku akan menyelesaikan galopku dan aku akan berterima kasih seumur hidup. Jadi tebusanku sudah dibayar? Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana aku bisa bebas? Seseorang yang tidak bisa kutolak permintaannya datang menuntut kebebasanmu. Datang ke sini? Ya, ke sini. Benarkah? Kalau begitu, orang itu sangat baik hati. Albert memandang sekeliling dan melihat Franz. Apa? Katanya. Apakah kau ini sahabatku Franz yang menunjukkan pengabdian dan persahabatanmu seperti ini? Bukan aku, jawab Franz, tapi tetangga kita, Count of Monte Cristo. Oh, Count yang baik, kata Albert riang sambil merapikan dasi dan mansetnya. Kau benar-benar sangat baik dan aku berharap kau menganggapku berhutang budi seumur hidup padamu. Pertama, karena keretamu, dan kedua karena kunjungan ini. Lalu ia mengulurkan tangannya kepada sang Count yang bergidik saat memberikan tangannya, namun tetap memberikannya. Bandit itu memandang adegan ini dengan takjub. Ia jelas terbiasa melihat tahanannya gemetar di hadapannya. Namun di sini, ada seseorang yang sikap riangnya sama sekali tidak berubah. Adapun Franz, ia terpesona melihat bagaimana Albert menjaga kehormatan nasional di hadapan bandit itu. Sahabatku Albert, katanya, jika kau bergegas, kita masih punya waktu menyelesaikan malam di Torlonia. Kau bisa menyelesaikan galopmu yang terputus, sehingga kau tidak akan menyimpan dendam pada Signor Luigi, yang sebenarnya sepanjang urusan ini bertindak seperti seorang pria terhormat. Kau benar sekali, dan kita bisa tiba di Palazzo pukul 2. Signor Luigi, lanjut Albert. Apakah ada formalitas yang harus kupenuhi sebelum berpisah dengan Yang Mulia? Tidak ada, Tuan, jawab si bandit. Kau sebebas udara. Kalau begitu, semoga hidupmu bahagia dan menyenangkan. Ayo tuan-tuan, ayo. Dan Albert diikuti Franz dan sang Count menuruni tangga, melewati ruang persegi tempat semua bandit berdiri dengan topi di tangan. Peppino, kata sang kepala bandit.
Berikan obornya padaku. Apa yang akan kau lakukan? Tanya sang Count. Aku sendiri akan menunjukkan jalan pulang, kata sang kapten. Itu penghormatan paling kecil yang bisa kuberikan pada Yang Mulia. Dan setelah mengambil obor menyala dari tangan sang gembala, ia mendahului tamunya. Bukan seperti pelayan yang melakukan kebaikan, tapi seperti raja yang mendahului duta besar. Saat tiba di pintu, ia membungkuk. Dan sekarang, Yang Mulia, tambahnya, izinkan aku mengulang permintaan maafku. Dan aku harap kau tidak menyimpan dendam atas apa yang telah terjadi. Tidak, sahabatku Vampa, jawab sang Count. Lagi pula, kau menebus kesalahanmu dengan cara yang sangat terhormat. Sehingga seseorang hampir merasa berterima kasih karena kau pernah melakukannya. Tuan-tuan, tambah sang kepala bandit, sambil berpaling ke kedua pemuda itu. Mungkin tawaranku tidak terlalu menggoda, tapi jika kalian pernah ingin mengunjungiku lagi, dimanapun aku berada, kalian akan disambut. Franz dan Albert membungkuk. Sang Count keluar lebih dulu, lalu Albert. Franz berhenti sejenak. Apakah Yang Mulia ingin bertanya sesuatu padaku? Kata Vampa sambil tersenyum. Ya, memang, jawab Franz. Aku penasaran, buku apa yang sedang kau baca dengan begitu tekun saat kami masuk? Komentar Julius Caesar, jawab si bandit. Itu karya favoritku. Nah, apakah kau ikut? Tanya Albert. Ya, jawab Franz. Ini aku. Dan ia pun meninggalkan gua itu. Mereka berjalan menuju dataran terbuka. Oh, maafkan aku, kata Albert sambil berbalik. Bolehkah aku, Kapten? Dan ia menyalakan cerutunya dari obor Vampa. Nah, kawan yang baik, katanya. Mari kita bergegas secepat mungkin. Aku sangat ingin menyelesaikan malamku di pesta Duke of Bracciano. Mereka menemukan kereta di tempat mereka meninggalkannya. Sang Count mengucapkan sepatah kata dalam bahasa Arab kepada Ali, dan kuda-kuda itu melaju kencang. Tepat pukul 2 menurut jam Albert, kedua sahabat itu masuk ke ruang dansa. Kedatangan mereka menjadi peristiwa tersendiri. Namun karena mereka masuk bersama, semua kecemasan tentang Albert langsung lenyap. Nyonya, kata Vicomte de Morcerf sambil mendekati sang Comtesse. Kemarin kau begitu baik berjanji memberiku tarian galop. Aku agak terlambat menagih janji baik itu. Tapi ini sahabatku, yang kau tahu sangat jujur, dan ia akan meyakinkanmu bahwa keterlambatan ini bukan salahku. Dan saat orkestra memberi isyarat waltz, Albert melingkarkan lengannya di pinggang sang Comtesse lalu menghilang bersamanya dalam pusaran penari. Sementara itu, Franz memikirkan getaran aneh yang melintasi tubuh Count of Monte Cristo saat ia, dalam arti tertentu, paksa memberikan tangannya kepada Albert.